Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman. Kami mohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Tapi bukan hanya mengerti, oleh firman-Mu itu kami diteguhkan. Dan kami mohon Roh Kudus memberikan kami kemampuan juga untuk kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi, Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sukacita dan bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini ada tema yang sudah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Tema minggu ini adalah menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata menghayati bisa diartikan merasakan dalam batin atau menerima serta mengalami secara pribadi. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih? Bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa? Bahwa Dia adalah Allah yang Maha Hadir? Apakah saudara dapat merasakan kasih-Nya? Dapat merasakan kuasa-Nya? Dapat merasakan kehadiran-Nya? Apakah saudara menghayati keterlibatan Allah dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari sampai dengan detik ini? Amin. Saya harap bahwa kita semua sungguh merasakan pimpinan Allah dari hari ke hari dalam segala keadaan, senang maupun susah. Sehingga kita tidak pernah merasa bahwa kita sedang berjalan sendiri. Kita tidak merasakan bahwa kita berada dalam lorong kesepian, tidak. Jika kita memperhatikan teks bacaan kita, Matius 28 ayat 16 sampai 20, maka kita dapat belajar bagaimana keterlibatan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Konteksnya memang pada saat itu bicara tentang murid-murid Yesus. Bahwa Yesus memberikan penguatan sebelum pemutusan murid-murid. Kita bisa lihat di dalam bacaan kita yang tadi sudah kita bacakan. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kita. Pertama, umat beriman diberi penugasan. Kedua, umat beriman diperlengkapi dengan kuasa. Dan yang ketiga, umat beriman diberi jaminan. Itu 3 hal yang akan saya sampaikan secara singkat. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, umat beriman diberi penugasan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Yesus mati disalibkan, Dia sudah pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa sebagaimana Bapa mengutus aku,
demikian juga aku mengutus kamu ke dalam dunia. Yohanes pasal 20 ayat 21. Dengan demikian saudara-saudara, Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini bukanlah hal yang baru bagi murid-murid. Bukan suatu program dadakan setelah kebangkitan Yesus. Akan tetapi boleh dikatakan bahwa bagian ini merupakan penegasan atau konfirmasi ulang tentang penugasan atau pengutusan para murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Penugasan ini bukan hanya inisiatif Yesus sendiri, tetapi merupakan inisiatif dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bahwa Allah sudah memilih orang-orang pilihannya sejak sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk mengalami keselamatan, tetapi juga untuk menjadi alat keselamatan. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Tetapi kalau perhatikan tadi dalam nas pembimbing Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 itu, bahwa Tuhan menganugerahkan kita keselamatan, tetapi kemudian ayat 10 berbicara tentang tugas kita supaya orang-orang yang sudah diselamatkan menjadi alat keselamatan. Jadi tugas apa yang diberikan kepada murid-murid? Jelas di sini dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil. Jadi tugas yang diberikan adalah tugas untuk memberitakan Injil kerajaan Allah dalam rangka menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi saudara, pergi memberitakan Injil dalam rangka menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Lalu dikatakan, baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, perhatikan bahwa penugasan itu berskala global, atau dengan kata lain, cakupannya adalah seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh kaum dan bahasa yang ada di muka bumi. Sedangkan tujuan misi atau sasaran utama misi sekali lagi adalah menjadikan murid Kristus. Murid-murid yang mengenal Yesus dengan benar, itulah yang menjadi tujuan daripada pengutusan itu. Murid-murid yang mengikuti teladan Yesus. Saya pernah menyatakan di khotbah-khotbah sebelumnya, menjadi murid atau matetes artinya seseorang yang mengikuti jejak langkah sang guru. Jadi kalau saudara dan saya disebut sebagai murid Kristus, siapa sang guru itu? Yesuslah guru agung kita. Maka kita harus mengikuti teladannya, mengikuti jejak langkah sang guru agung. Kita ditempatkan di dunia ini supaya kita menjalankan apa yang diamanatkan. Kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Jadi menjadi murid berarti kita menjadi seorang yang ahli di dalam melakukan kehendak sang guru agung itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini yang pertama, bahwa umat beriman atau orang percaya diberi penugasan. Tapi yang kedua, umat beriman atau orang percaya diberi atau diperlengkapi dengan kuasa. Umat beriman atau orang percaya yang disebut sebagai alat misi, ketika kita diberikan tugas yang sering disebut dengan istilah amanat agung, the Great Commission, maka kita orang-orang percaya diperlengkapi dengan kuasa. Yesus sendiri menegaskan sebelumnya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah pemilik surga dan bumi. Maka terhadap miliknya dia memiliki otoritas. Maka kamu akan pergi dengan kuasa yang akan kuberikan kepadamu. Saudara, Kisah 1 ayat 8 menyatakan, dan kamu
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji tentang datangnya atau turunnya Roh Kudus sudah digenapi dalam Kisah pasal 2 ketika hari Pentakosta, sebagaimana khotbah yang sudah kita dengarkan pada minggu yang lalu. Saya harap itu sudah jelas bahwa Tuhan Allah tidak hanya mengutus lalu membiarkan, tetapi Dia mengutus dengan kuasa, sehingga dengan demikian tidak seorang pun yang bisa mengklaim bahwa jika ada orang yang bertobat, jika ada orang yang percaya kepada Kristus, maka orang itu berkata, itu karena aku. Tidak. Bukan karena kehebatannya memberitakan firman, berkhotbah atau menginjili, memberitakan Injil, tapi semuanya adalah oleh karena karya atau karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang itu. Kuasa seperti apa yang diberikan kepada orang percaya? Adalah kuasa yang dapat mengalahkan iblis, kuasa yang dapat merubuhkan dosa, bahkan mengalahkan maut. Itulah kuasa yang diberikan kepada orang-orang percaya. Kuasa yang menghidupkan dan menyelamatkan orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Itu adalah kuasa ilahi yang bersifat supranatural. Jadi saudara, kalau saudara dan saya diberikan penugasan, ingatlah Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa. Tapi kuasa itu berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus, bukan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, umat beriman diberi jaminan. Saudara, Allah kita bukan hanya Allah pencipta, bukan hanya penebus, bukan hanya pemutus, tetapi Dia juga adalah Allah pemelihara. Dia adalah gembala yang agung. Dia berjanji menyertai orang-orang percaya, khususnya setiap orang yang mengerjakan misinya. Dia berjanji akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Saudara, penyertaannya tidak pernah terbatas. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tapi penyertaannya adalah penyertaan yang tidak pernah terbatas. Penyertaannya menjadi jaminan keberhasilan pelayanan umat beriman. Saudara, pasti kita pernah mendengar kisah tentang Yusuf yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yusuf, ketika dia menjalankan semua tugasnya, dia berada di tanah Mesir. Awalnya adalah sebagai seorang budak, sebagai buangan, tetapi dia terus disertai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita lihat bahwa dia berhasil di dalam pekerjaannya, berhasil dalam menjalankan misi yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain seperti Musa. Musa juga berkata, aku tidak mau pergi kalau Tuhan tidak sertai. Dan kita lihat bahwa Tuhan menyertai Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Demikian juga Daniel, dia berada di negeri orang, di perantauan, tetapi di sana Tuhan menyertai dan menjadikan dia seorang pemimpin yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan di sana nama Tuhan dimuliakan. Tentu masih banyak contoh-contoh lain yang kita lihat di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berhasil. Kenapa? Karena di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada kehadiran Tuhan. Demikian juga para murid atau para rasul, mereka berhasil di dalam misi. Karena apa? Karena Allah menyertai. Para misionaris kita tahu banyak ya, sampai ke kampung kita masing-masing, ke daerah kita. Mereka datang karena apa? Karena penugasan dari Tuhan, karena kuasa dari Tuhan, dan ada penyertaan Tuhan. Ada Nomensen di Tanah Batak, ada Joseph Kam di Maluku, ada Otto dan Geisler di Papua, ada William Robinson di Jawa ya, di Batavia, dan lain-lain. Mereka boleh sampai ke daerah kita masing-masing, semua oleh karena penyertaan Tuhan. Maka kita juga percaya bahwa kita dapat berhasil menjalankan tugas kita atau bagian kita masing-masing, saudara-saudara, karena ada penyertaan Tuhan.
Penyertaan Allah ditandai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Ditandai dengan pemeliharaannya yang sempurna, sekalipun dalam berbagai situasi dan kondisi yang genting atau situasi yang sulit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah 3 hal yang saya sampaikan. Menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman, bahwa umat beriman diberi penugasan, umat beriman diperlengkapi dengan kuasa, umat beriman diberi jaminan. Maka sebagai kesimpulan, kita percaya bahwa Allah kita, Allah Tritunggal, adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal. Dia pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia pemilik, Dia pemelihara, Dia penebus, tapi juga Dia yang menjamin seluruh kehidupan kita. Bahwa dalam semua aspek kehidupan kita sebagai orang beriman, kita harus tetap percaya bahwa Allah tidak diam. Allah tidak pernah tertidur, tapi Allah selalu aktif dan terlibat mendampingi ataupun memimpin kita secara konsisten. Sebab Dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Karena itu umat beriman haruslah senantiasa bersyukur, haruslah senantiasa menyembah kepada Dia, bersandar kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana pengalaman saudara menjalani masa-masa sulit sekarang ini? Masihkah merasakan keterlibatan Allah? Masihkah merasakan pimpinan Allah dari hari ke hari? Masihkah kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kita? Saya percaya Dia adalah Allah yang hidup. Saya percaya Dia adalah Allah yang setia. Saya percaya Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita mengaminkannya. Maka mari kita menghayati sekali lagi keterlibatannya, kekuasaannya dalam hidup kita. Dan itu tidak pernah berakhir, never ending. Dia senantiasa beserta kita, bukan hanya dalam kesementaraan, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal, bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya yang kekal. Maka saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdiri teguh, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, dan mari kita tetap semangat menunaikan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, supaya dengan demikian melalui kehidupan kita sungguh Tuhan dimuliakan, tapi juga melalui kehidupan kita ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bahkan mengambil keputusan untuk juga hidup melayani Tuhan seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri memimpin kami semua jemaat-Mu untuk dapat memahami firman, menerima firman-Mu, bahkan menghidupi serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.